jemaat akan berkumpul di sini meninggikan mengangkat nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berkumpul memuji nama Tuhan Yesus. Kita arahkan hati pikiran kita untuk memuliakan nama Dia.
sukacita itu memenuhi hidup kita. Amin. Saudara, pujian berikut ini adalah pujian gimana? Ini pujian baru. Kami berharap tayangkan di proyektor, tapi LCD tidak ada. Orang mau lakukan pujian ini di mana? Saudara, 2 tahun jemaat Abraham, kalau saya dengar bukan dari saudara, dari orang luar bilang mau di gereja itu 2 tahun, tetapi dapat lihat lupa seberapa tahun. Saya ada hati kecil menanggapi, puji Tuhan luar biasa. Ada pemakaian Tuhan yang sedang terjadi di jemaat ini. Katakan amin. Ada pemakaian Tuhan. Lalu selanjutnya kita ini, generasi muda ini akan Tuhan pakai. Amin. Pertanyaan, apa Tuhan siap Tuhan pakai? Tuhan mau pakai sesukanya, siap? Siap. Generasi kita siap dididik, siap? Haleluya. Mari kita berjoget dan menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita berdiri. Suka-suka muda. Yang diikuti. Dan disanjung tinggi. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan sepanjang waktu yang berlalu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hendak
Engkau Tuhan Yesus yang terbaik. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau memenuhi setiap hasrat kami. Engkau memenuhi setiap kehidupan kami. Bahkan setiap pergumulan Engkau lewatkan. Bahkan setiap permintaan-permintaan Engkau kabul. Semua terjadi. Namun semua yang kami lewati, pergumulan dan penderitaan, tak dapat menyamai kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, saat yang indah ini siapkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Siapkan kami Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Siapkan kita berdiri, katakan sama-sama firman-Mu. Silakan duduk. Hanya kepada-Mu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, yang Maha Kasih dan Maha Penolong, yang saat ini mau menyatakan rancangan dan rencana-rencana indah Tuhan dalam hidup kami jemaat Abraham. Lewat pembacaan perenungan firman-Mu, ada ucapan syukur jemaat Abraham di minggu berjalan ini. Karena kami lagi Engkau akan berikan perlengkapan rohani lewat pembacaan firman-Mu. Kami lagi Engkau akan berikan ketika kami mendekatkan diri kepada-Mu. Kami akan menikmati rasa aman, indah, kegembiraan, dan kesukacitaan. Hamba-Mu yang Kau utus, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sambut perlengkapan rohani daripada-Mu. Menjabarkan trilogi permohonan jemaat ada dalam Perjanjian Lama, Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Hai orang Israel, tentang segenap kamu yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Puji-pujian sebelum khotbah. Diundang puji-pujian dari seluruh jemaat Kolom 3. Jiwaku bersorak
berkat Allah, manusia aman indah. 40 tahun pernikahan, 20 tahun tidak bersama istri, tidak bersama duduk di gereja. Kurang lebih 20 tahun, ya tidak bersama-sama jadi duduk di gereja, tapi terus. Karena bertugas, karena melayani. Di malam dan curhat pendeta Yonatan, tapi Mama dengan cari baik-baik. Musimnya lagi, sehingga lagi orang bersama-sama duduk di gereja. Dan dia mengeluh, pendeta dapat aja duduk kita. Aduh, ya, pendeta ada tugas khusus untuk yang harus terpisah. Kami alami kurang lebih 20 tahun nak jadi duduk sama-sama di gereja. Dia akan kalau 7, aduh, aku sama-sama terus. Bersyukur. Kurang lebih 20 tahun sama-sama tapi bersyukur kebersamaan dengan Tuhan ada selalu. Demikian pula jemaat Abraham. Ada sukacita kita di minggu berjalan ini ketika kita akan membahas mengenai Amos. Dan ada sukacita kita bersama jemaat Abraham bahwa kitab ini diilhamkan oleh Allah. Tapi mau bersyukur juga kepada Komisi Remaja. Ingat kitab ini kalau bukan seorang gadis usia 15 tahun, Mary Jones, ternyata dapat. Mary Jones, seorang gadis 15 tahun, remaja. Bahasa Indonesia masa kini dia tulis, doa orang benar ada hasilnya. Dan ini antara lain hasil doa-doa jemaat Abraham kemarin, tahun lalu, orang ada lagi saat ini. Bahkan orang sudah di penghujung bulan Oktober. Itu melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Bukan hanya Abraham, bukan hanya Paulus, bukan hanya Daud, bukan hanya Maria, Eunike, Ruth, Naomi, tapi ternyata ada Mary Jones, seorang gadis. Perikop kita pada pembacaan, jadilah penyambung lidah Allah. Yang saya berikan tema, subtema, pemaknaan berkat kasih karunia Tuhan. Jadi, maka bermaksud selamat nikmati anugerah Tuhan keluar dari tanah Mesir. Hanya kamu yang ku kenal. Ada suatu penghormatan, ada suatu pengakuan, ada suatu penghargaan yang diberikan. Dan bukan cuma diberikan pada bangsa Israel, tapi bersyukur diberikan juga kepada jemaat Abraham. Ketika orang diberi kesempatan Tuhan merayakan hari ulang tahun pembacaan dengan perikop pembacaan ulangan 26 ayat 11, pendeta Dr. Kapipinas di mimbar ini berucap, Israel tidak lupa Tuhan, Israel tidak lupa Tuhan, maka persembahan pertama orang berikan. Dia ada sambung. Jemaat Abraham tidak lupa Tuhan, maka ada ucapan syukur. Hari ulang pertama, ada hari ulang tahun kedua dengan perikop pembacaan pembenaran, hasil pembenaran semua karena iman. Syukur sukacita apa yang disampaikan Amos untuk melaksanakan tugas setengah-setengah berat. Amos dipanggil tidak sama dengan panggil Lukas, bukan Lukas. Tidak sama dengan panggil Daniel, Yunus melarikan diri itu. Dia dah, yes, Yeremia, atau Tuhan masih muda datang dia bicara. Yesaya, siapa yang putus? Dia jawab, putus lagu. Orang kaya sebanyak kali dalam ditulis begitu berapa kali tanya, siapa yang putus? Orang sejawab sama diri saya lagi. Putuslah aku Tuhan. Paulus lain. Kasihan ini, kamu cuma peternak dia pemungut buah ara di hutan. Tapi dia sangat profesional, atau kalau sekarang saya boleh bilang insinyur pertanian dan peternakan. Karena domba yang dia pelihara domba khusus sebanyak. Jadi sebenarnya dia kaya. Baru buah ara hutan itu
Ketulisan si Kamori. Itu kalau musim masa ada perlakuan khusus. Amos tahu bagaimana motorik, bagaimana perlakuan sehingga buah ara itu berbuah lebat dan manis. Ternyata Amos ahli di situ. Tapi Amos yang engkau orang Minahasa saja. Gimana orang? Tapi Amos mau bersedia. Dalam beberapa buku rohani, majalah rohani, ada terungkap kaitan dengan kitab Amos ini. Mereka memberikan berbagai tema kepada Amos. Dia adalah hamba Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang tegas, hamba Tuhan yang berani, hamba Tuhan yang memiliki hati terbeban, hamba Tuhan yang mandiri, hamba Tuhan yang percaya diri, hamba Tuhan yang lemah tapi dipilih oleh Tuhan. Lemah, tidak berpendidikan, cuma petani, cuma peternak. Tapi cara Tuhan bekerja dalam manusia. 1 Samuel 16 dia tulis, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Nah, itu yang Tuhan lihat Pak Amos. Dia mau melaksanakan, mengaplikasikan. Tuh orang Minahasa dan bilang, Sito Timo tu. Dia terbeban. Aduh kesian saudara-saudara di kerajaan utara sana. Aduh kesian. So tertindas. Kasihan orang so miskin lagi ditekan. So begini lagi di ini. Adil lagi tidak adil. Imam-imam bercerita lagi kurang untuk mengenyangkan perut, bukan untuk mengenyangkan hati Tuhan. Imam Amasya dia tegur, dia berani. Dia lagi kita bukan imam, kita perintah Tuhan. Dia tidak takut, dia berani. Dia sudah di zona nyaman peternak dan pemungut. Tapi karena Tuhan panggil dia, pasti kalian Tuhan dia nyaman. Pasti kalian Tuhan pasti lebih nyaman. Nah, cuma kita peternak ada apa namanya hewan liar. Tapi bersyukur lewat Amos yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berbagai rencana dan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Apabila tidak bertobat, maka kamu akan dihukum harga mati. Tegas, walaupun harus diperangkan dengan penguasa, dia berani, tegas. Dia tidak takut. Dia tidak pilih kasih. Tidak tugas yang dia percaya diberikan oleh pemilik hidup. Amos tahu arti kasih. Karena Allah saya ini hidup. Karena Allah saudara-saudara itu hidup. Karena Allah saudara-saudara di kerajaan utara itu hidup. Dia mau melaksanakan misi Tuhan Yesus juga. Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka menjadi murid. Ternyata sudah ada konsep di perjanjian lama. Oleh karena itu, ajakan firman untuk kita semua sudah tentu. Mari apapun Tuhan tanggung jawab yang Tuhan berikan, mari kita lakukan dengan segenap hati. Yohanes 15, Tuhan sudah panggil orang hamba. Dia panggil kata Tuhan sahabat. Aku tidak, saya ampuni hubungan akrab, begitulah ajaran Tuhan. Sahabat, saya ampuni hubungan akrab, begitulah ajaran Tuhan. Kalau belum anak saya tahu, kami diderita keluarga besar. Dan tuduh, amarah, keluarga besar berita. Jadi Tuhan Yesus ajar, orang ada beritaan, berdoa, doa, enjoy. Sekali lagi lewat perikop pembacaan dan orang berkenan kepadanya,
sebagaimana tadi doa pembacaan Alkitab. Orang setiap minggu ibadah kolom Bibra itu adalah bagian pemaknaan rencana Tuhan yang indah untuk memberikan perlengkapan rohani, untuk mengokohkan iman, untuk berikan bahan-bahan dasar hidup sehingga orang hidup berkenan kepadanya. Dan berkenanlah Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya yang secukupnya. Itu antara makna. Makna terang ada tempat ini. Tuhan mau sampaikan 90,9 naik sepusi. Selama ini belum ada gereja dan bilang ada pengumuman. Saya kata coba, mulai minggu depan firman sudah dinaikkan. Atau warna ini belum boleh masuk gereja. Maka di satu tumpuk ada satu benda. Belum ada. Bendera-bendera sudah wajar. Sudah kita berhak masuk gereja. Nah, ada satu benda. Benda. Maka satu lembar saya belum masuk gereja. Tidak pernah naik, tidak pernah sekarang semata. So begini itu kita gereja. Tidak pernah. Paling mau absen. Paling mau absen. Orang mau 9 pokok naik, udah. BBM naik, dan syukur sekali lagi kita bersyukur hari ini Tuhan lagi berikan perlengkapan rohani untuk kita tidak takut dan gentar untuk kebenaran, untuk kita tidak takut dan gentar di dalam rancangan dan rencana-rencana Allah dalam kehidupan berjemaat, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat. Demikian pula Tuhan berikan bahan dasar hidup sehingga orang hidup berkenan, sehingga yakinlah jemaat Abraham akan selalu diberkati, karena Tuhan selalu cari-cari rencana-rencana dan kehendaknya. Apa arti hidup? Bahkan kalau mana itu sekali janji anugerah Tuhan, bukan nanti, hari kemarin, hari ini, pasti hari besok, jemaat Abraham akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah jemaat Abraham tidak seperti murid-murid ketika Yesus ditangkap. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dan jemaat Abraham bersyukur yang bersama-sama dengan Yesus tidak meninggalkan diri Yesus dan tidak melarikan diri dan Yesus. Berkat Tuhan selalu dilimpahkan. Amin. Silakan disampaikan oleh seluruh Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, dan sesudah itu dibawakan oleh seluruh Bapak Ibu yang bersyukur berhari ulang tahun baik pribadi maupun keluarga, didampingi oleh pelayan khusus masing-masing. Akan pernah kamu
diberkati ibadah di nanti. Selanjutnya kita akan mengikuti pengutusan kegiatan yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Ahmad Puluhan Estia MPDK. Pemuda Jams yang akan mengikuti Festival Seni Pemuda Gereja FSPG tahun 2023 di wilayah Kalawat dan akan mengikuti lomba banners Selamat Raya. Yang pertama Alfian Ronaldo Samahati, Juve M. Isupit, Marcelino Y. Sigarlaki, Yusri Ofis Remak. Setelah didoakan oleh Bapak Pendeta, nanti mereka akan memberikan penampilan atau atraksi banners didampingi oleh Komisi Pemuda Jemaat Abraham yang hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mengutus teman-teman pemuda Jemaat Abraham Matungkas bersama dengan Komisi Pemuda Jams yang akan mengikuti kegiatan lomba banners dalam bentuk ibadah kreatif. Saat ini kami mengutus mereka mendoakan bagi saudara Alfian Ronaldo Samahati, saudara Juve Supit, saudara Marcelino Sigarlaki, dan saudara Yusril Fis Remak. Mereka, ya Tuhan Allah, beri sehat dan kuat, bahkan beri semangat yang luar biasa untuk melayani Engkau, sehingga jemaat Abraham menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bukan hanya dalammu, imanku percaya Kau kalahkan semua musuh. Kaulah pengharapan, Kau kalahkan semua musuh. Namamu berkuasa, badai kau taklukkan. Yesus kau Raja aku, bersamanya kau Tuhan. Di minggu berjalan ini, lewat ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, diberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, berdoalah kami untuk gereja-gerejamu, diberkati seluruh hamba-hambamu, agar mereka mampu meneladani apa tugas tanggung jawab nabi, rasul, orang-orang yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan sesama manusia. Diberkati mereka semua. Ampuni salah dan dosa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang selalu jadi dalam hidup kami. Ini doa syukur, ini doa syafaat, ini doa permohonan. Inilah pula doa pribadi lepas pribadi kota jemaat yang selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur hanya kepadamu, ya Tuhan Yesus, Sang Ketua Gereja Raja Damai, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan kami.
datanglah kerajaan, hadirlah kekal, turun Kristus. Berikan pada hari ini, kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami. Setiap jumpa orang, jangan makanan pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan-Nya pada kita. sampul-sampul yang masuk. Demikian pembacaan sampul-sampul yang masuk dan ibadah dilanjutkan. Bersyukur bersorak-sorai jemaat Kemim Abraham di ibadah mingguan yang bersyukur ini untuk segala belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk anggota jemaat Kemim Abraham yang ada dalam berbagai tantangan dan gumul hidup. Shalom. Damai di hati. Terima kasih kepada Kadin, penasihat jemaat Abraham Matungkas, yang terkasih Bapak Insinyur Lukas Mendoringin MSI, yang sudah boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Jemaat Abraham Matungkas dalam usia lanjut tetapi masih tetap produktif, sehingga pengalaman dan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan karuniakan kepada Bapak penasihat boleh menjadi teladan bagi kami semua, baik pelayan khusus tetapi juga jemaat Abraham Matungkas yang boleh hadir di saat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya terus menyertai dan memberkati Bapak penasihat jemaat dalam tugas-tugas kerja pelayanan, baik dalam keluarga besar Mendoringin Palar, tetapi juga di tengah-tengah tugas jemaat Abraham Matungkas. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan terus memberkati Bapak penasihat jemaat. Mulai tanggal 28 Oktober pengadaan lahan dan juga HUT jemaat Kemim Abraham Matungkas yang kedua tahun. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan bagi peserta-peserta yang mendapat juara dari juara 1 sampai juara 3 dan jalan sehat. Untuk pengucapan pengakuan iman, juara 1 diraih oleh kolom 2 atas nama Bapak Martin Sabengalo.
juara 2 kolom 6, dan juara 3 kolom 7. Dan untuk baca Mazmur, juara 1 kolom 7 atas nama Ibu Jenny Sabeka Purayo, juara 2 kolom 9, juara 3 kolom 6. Dan bola voli, juara 1 kolom 1 dan juara 2 kolom 2. Joget balon, juara 1 kolom 9, juara 2 kolom 1, juara 3 kolom 5. Dan makan kerupuk untuk dewasa, juara 1 kolom 10, juara 2 kolom 4, juara 3 kolom 3. Dan anak sekolah minggu, anak besar, juara 1 kolom 6 atas nama Adik Prince Naulan, juara 2 kolom 8, juara 3 kolom 10. Dan anak kecil, juara 1 kolom 5 atas nama Adik Deren Manungga, juara 2 kolom 3, juara 3 kolom 7. Dan untuk jalan sehat diraih oleh kolom 7 sesuai persentase. Dan secara total keseluruhan kalau mau diakumulasi secara juara umum diraih oleh kolom 7 karena ada juara 1 di situ. Pengucapan pengakuan iman, kolom 2 Bapak Martin Sepangalo, kalau datang di depan. Baca Mazmur, Ibu Jenny Sabeka Purayo. Dan untuk baca Mazmur, mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Bu Jenny baca Mazmur. Baru juara 1 bola voli kolom 1. Kolom 1 versus boleh. Joget balon, juara 1 kolom 9. Versus baru makan kerupuk untuk dewasa kolom 10. Anak kecil, juara 1 kolom 5 Adik Deren. Anak besar kolom 6 Adik Prince. Dan juara umum kolom 7 Bapak Diaken Patrick, boleh ke depan. Untuk penyerahan hadiah ini akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Haral William Pulon STH PDK selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Genim Abraham Tukas. Dan juara umum kolom 7, mohon bantu akan penyerahan trofi. Ya,
Ibu yang sudah terima boleh duduk. Jangan lupa berbagi. Nanti bakal muncul di YouTube di siaran ya. Sengaja foto dan di video di YouTube. Di YouTube yang gak akan pernah hilang. Itu rekam jejak kita. Selamat untuk jemaat Kolom 7 dan seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan HUT jemaat yang kedua tahun dan pentabisan pastori. Sekali lagi atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati teman-teman yang sudah memperoleh hadiah. Itu merupakan motivasi bagi jemaat agar supaya di kali-kali ke depan orang akan lebih ada dalam rangka kebersamaan jemaat Abraham. Kami akan menyampaikan pengumuman baptisan pada hari Minggu. Kita akan kembali untuk membawa berkat Tuhan saat ini. Kita akan butuh kita mengangkat satu pujian. Kita butuh pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Itu harapan kami Tuhan, itu doa kami, sehingga kami mendapat pimpinan yang berkaitan menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan terang menjadi sekarang kita akan ujian dalam sikap berdoa. Kita siap diutus oleh Tuhan dalam berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terimalah berkat Tuhan. Maka pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Pergilah dan berbuatlah yang baik umat Tuhan. Wartakan kehendak dan keselamatan menurut firman Tuhan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Untuk itu kita berdoa untuk pelayanan di siang hari ini. Diundang berdiri. Ada memberkati kami semua Tuhan, yang sudah boleh melaksanakan tugas kerja pelayanan kami dari ibadah tadi pagi sampai pada siang hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan melalui padamu. Ya Tuhan Yesus Bapa di surga,
Saat ini kami hendak kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami. Baik Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dipuji.